Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya. Sedangkan pada pemeriksaan dengan Untuk palpasi, setelah kita melakukan sesi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agromedis. Perkenalkan, saya Dr. Irfan dari Fakultas Kedokteran di Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tindakan pemasangan NGT. Sebelum kita masuk ke pemasangan NGT, kita harus lebih dahulu tentang apa yang disebut dengan pemasangan NGT, bagaimana indikasinya, bagaimana kontraindikasinya. Apa itu tindakan pemasangan NGT? Pemasangan NGT adalah pemasangan selang NGT ke lambung pasien melalui hidung atau nasofaring. Indikasi pemasangan NGT adalah satu, untuk memberi kebutuhan nutrisi pada pasien. Kemudian kedua adalah untuk dekompresi lambung. Ketiga adalah irigasi pada lambung, terutama pada kasus-kasus keracunan. Kemudian apa kontraindikasinya pemasangan NGT tersebut? Satu, harus kita hati-hati pada pemasangan NGT untuk pasien-pasien yang mengalami varises esophagus, kemudian ada tumor nasofaring, kemudian ada fraktur basis kranii. Karena apa? Karena kalau tidak hati-hati, mungkin pemasangan NGT tersebut akan masuk ke daerah intrakranial, justru akan memperparah kondisi pasien. Kemudian komplikasi apa yang bisa terjadi pada pemasangan NGT tersebut? Satu, bisa terjadi iritasi baik pada mukosa lambung atau mukosa nasofaring. Kemudian komplikasi yang berikutnya bisa terjadi aspirasi. Kalau kita tidak hati-hati, kemudian NGT kita menyentuh daerah simpatik, maka terjadi refleks, di mana refleks itu menyebabkan reflux dari isi lambung dan menyebabkan isi lambung tersebut masuk ke paru-paru sehingga menyebabkan aspirasi. Oleh karena itu, kita harus betul-betul berhati-hati dalam melakukan pemasangan NGT tersebut. Baiklah, adik-adik semuanya, sekarang kita mulai bagaimana prosedur melakukan pemasangan NGT. Sebelumnya, akan kita kenalkan dulu alat-alat yang diperlukan untuk pemasangan NGT tersebut. Mari kita siapkan alat-alatnya. Baiklah sahabat agromedis, kita kenalkan alat-alat yang diperlukan untuk pemasangan NGT. Nomor satu, ini ada selang NGT, ya, ada beberapa nomor. Untuk dewasa biasanya kita pakai nomor 16 sampai 18. Untuk anak-anak nomor 12 sampai 14. Kemudian untuk bayi bisa kita pakai nomor 6, ya. Kemudian alat yang lain ada spet 50 cc yang lubangnya di tengah, ya, ini, ya. Kemudian kasa-kasa, kemudian jelly, kemudian air, ya, kemudian bengkok, kemudian plester, kemudian ada duk, ya, supaya nanti pasiennya tidak kotor, ya. Kemudian ada gunting, ada spet, ya, ada lidokain, ya. Lidokain ini nanti kita pakai kalau pasiennya sangat sensitif, ya. Kita mungkin kumur-kumur lidokain dulu. Kalau pasiennya sudah terasa tebal daerah mukosa hidung dan faringnya, baru kita lakukan pemasangan NGT. Ya, ini handscoon steril, ya, ukuran sesuai dengan kita, ya. Kalau saya ini nomor 7 atau 7,5. Kalau kalian bisa nomor 6,5 silakan. Tetapi harus diingat handscoon ini bervariasi, bermacam-macam. Kalau sangat tipis sekali, mungkin kita harus pakai double, ya. Jangan satu tapi double. Jadi kita memasangnya ini harus dengan teknik yang sesteril mungkin, termasuk handscoon-nya handscoon yang steril. Saya kira alat-alatnya sudah cukup. Jangan lupa, karena musim pandemi kita harus melakukan proteksi terhadap diri kita, yaitu menggunakan APD level 3. Kenapa? Karena pemasangan NGT itu bisa menimbulkan produksi aerosol dari pasien. Kalau aerosolnya keluar kemudian mengenai kita, padahal pasiennya mungkin ada virusnya, itu bisa kena kita yang terpapar. Oleh karena itu APD level 3 harus kita kenakan dulu sebelum kita melakukan pemasangan NGT. Demikian juga pasiennya harus kita siapkan, karena musim pandemi COVID, ya pasiennya harus betul-betul
dilakukan screening COVID. Ya, kalau pasiennya tidak ada COVID-nya, nah kita tetap dengan APD level 3 lebih aman untuk melakukan tindakan. Tetapi kalau pasiennya COVID, tentu perlakuannya berbeda gitu ya. Misalnya COVID harus dipasang dengan NGT, maka kita prosedur COVID-nya harus betul-betul lebih detail. Misalnya memasang NGT-nya harus pakai box ya, di ruangan khusus ya. Kemudian perlengkapan untuk untuk COVID-nya, misalnya APD level 3-nya dari penolong kita, sebagai penolong mungkin harus pakai full face mask ya. Tidak cukup hanya menggunakan masker atau pakai face shield, tapi harus pakai full face mask yang bentuknya bisa dipakai renang itu ya, nutup rapat. Nah, itu mungkin bisa memproteksi kita untuk pasien-pasien yang sakit menderita COVID. Saya kira kita belajar yang kemungkinan bukan COVID ya. Nanti kalau COVID mungkin penjelasannya lebih detail ya. Ini yang non COVID aja ya. Tetapi tetap karena musim pandemi, kita tidak tahu status pasiennya, tidak dilakukan PCR karena PCR-nya itu mahal, mungkin hanya swab antigen aja. Dan swab antigen itu kan levelnya di bawah PCR, maka tentu kita harus tetap proteksi diri dengan APD level 3. Saya kira nanti sebelum kita menerapkan dan melakukan pemasangan NGT, kita harus memakai APD dulu. Demikian kita akan melangkah kepada prosedur pemasangan NGT. Oke, kita ke pasiennya ya, yang akan kita pasang NGT. Kita minta izin dulu kepada pasiennya dan menjelaskan alasan kenapa harus kita memasang NGT. Ibu ini karena ibu ini nutrisinya kurang ya, kita kejar lewat infus tidak mampu, maka diperlukan pemasangan NGT untuk membantu supaya nutrisinya ibu lebih optimal sehingga penyakitnya segera sembuh dan ibu bisa segera pulang. Gimana ibu, kira-kira setuju akan kita pasang NGT? Oke, pada waktu kita bertanya jawab dengan ibu itu sekaligus menilai tingkat kesadaran dari pasiennya. Pasiennya bisa ngomong, bisa diajak komunikasi, berarti GJS-nya 456, sehingga kita bisa komunikasi dan melakukan tindakan dengan lebih nyaman ya, karena kenyamanan itu menjadi penting bagi pasien. Jangan sampai pasiennya itu merasa tersiksa atau sakit karena tindakan kita. Oke, mari kita lakukan satu tindakan prosedur pemasangan NGT pada pasien setelah kita minta izin kepada pasien tersebut. Oke, ini NGT-nya ya, kita pilih yang nomor 16 ya, karena pasiennya dewasa. Untuk dewasa kita pilih nomor 16 sampai 18 ya, sehingga mungkin ini lebih besar ya daripada yang nomor 14. Kalau yang ini untuk anak-anak, yang ini untuk dewasa. Kita buka dulu. Oke, kemudian kita ukur kira-kira kedalamannya nanti seberapa dalam ya, yaitu dengan mengukur dari hidung sampai ke lambung ya. Kira-kira kalau di sini ada tulisannya 50 cm ya, 50 tulisannya ya. Ini kalau diukur kemungkinan 15 sampai 20 cm. Kemudian nanti ada satu tindakan di mana pasiennya kita suruh fleksi, yaitu pada waktu ujung dari kateternya ini menyentuh nasofaring. Kita ukur dari sudut bibir mulut sampai ke tragus ya, kira-kira di sini ya. Kita akan lakukan cuci 7 langkah, kemudian kita pakai handscoon. Kemudian kita berikan pelindung untuk pasiennya supaya tidak kotor ya. Kita kasih jelly sedikit ya, jangan banyak-banyak. Kemudian kita perhatikan adakah patensi dari jalan nafas lewat hidungnya, apa ada obstruksi apa enggak ya. Kita memilih yang tidak ada obstruksi. Caranya bisa kita minta tolong pasiennya untuk mengembuskan pernafasannya, kita tutup satu hidung
misalnya kita mau masang dari sebelah kiri, kita rasakan hembusan udaranya. Kalau hembusan udaranya lancar, tidak ada hambatan, berarti potensi jalan nafas dari hidungnya itu bebas ya. Kemudian kalau kita ingin memasang dari sebelah kanan juga sama, kita tekan dulu hembusan dari nafas dari hidung sebelah kanan kita rasakan. Kalau alirannya cukup bisa kita rasakan, tidak ada hambatan, berarti yang sebelah kanan juga bebas. Nah, kita bisa memilih yang kanan atau yang kiri. Biasanya kita pilih yang sebelah kanan. Ibu minta tolong ya, ini mau kita pasang NGT-nya ya. Tolong ibu merasakan senyaman mungkin ya, jangan ditahan atau jangan merasa takut ya. Nanti kalau misalnya ada yang sakit dan lain-lain akan kita bantu untuk menghilangkan ya. Oke, kita pasang dulu. Ingat, hati-hati, nantinya itu ujung kateternya itu arahnya ke bawah ya, bukan ke atas ya. Ya, kita pasang pelan ya. Kalau kira-kira sudah sampai ke nasofaring, kita minta ibunya untuk fleksi. Ibu minta tolong difleksikan kepalanya, saya bantu ya. Ya, oke. Ya. Ya, kita dorong ya. Terus kalau ada hambatan jangan dipaksa ya. Kalau ada hambatan jangan dipaksa, apalagi kalau menyebabkan ibunya kemudian muntah ya, maka harus kita tarik dulu ya, kita bersihkan lagi. Kita mulai dari awal, muntahnya kita bersihkan, kita saksen, mungkin lambungnya penuh ya, supaya keluar dulu. Sudah bersih, kita mulai lagi ya. Minta tolong ibu ya, kita pasang lagi ya, jangan ditahan ya. Ya, kita pasang lagi, arahnya ke bawah. Kalau sudah kira-kira sampai nasofaring, kita minta ibunya untuk fleksi. Kemudian kita dorong ya. Terus sampai kira-kira batas yang tadi kita inginkan adalah pada angka 50 ya. Oke, selangnya sudah masuk ya, sesuai dengan kedalaman yang sudah kita ukur dari awal tadi ya. Kemudian berikutnya adalah kita tes ya, apakah sudah betul-betul masuk ke lambung atau belum ini NGT-nya ya. Bagaimana ngetesnya? Ada 3 teknik yang bisa dipakai ya. Ini sementara kita pertahankan, kita lihat angkanya ya, pada angka 50 ya. Oke, teknik yang pertama kita lakukan pengetesan, yaitu dengan cara memasukkan spet 50 cc ya, kita hubungkan dengan ujung dari selang yang di luar ya. Kemudian kita aspirasi. Kalau keluar cairan berwarna kuning ya, maka kita pastikan bahwa ujung NGT-nya sudah masuk ke lambung ya. Kemudian teknik yang kedua ya, kita isi NGT kita ini dengan udara sekitar 20 cc ya. Tidak usah banyak-banyak ya. Kemudian kita hubungkan dengan ujung kateter yang di luar. Kemudian kita mengambil stetoskop ya, dan kita periksa, kita hubungkan stetoskop kita dengan abdomen yang sebelah kiri dari pasiennya. Kemudian kita dorong ya, udara ini masuk ke NGT ya, sambil kita dengarkan di lambung dari pasien, dan kita kita dorong kuat ya. Kalau terdengar suara suara sebagaimana yang tadi kita keluar dari spet itu ya, suara udara ya, itu maka kita pastikan NGT kita sudah masuk ke dalam lambung ya. Kemudian ada cara yang ketiga. Apa cara yang ketiga kira-kira? Yaitu kita masukkan ujung kateter ini ya, yang di luar, ke dalam air ya. Ini ada airnya. Nah, kita masukkan.
Kalau ada gelembung udara, nah, berarti ujung kateternya tidak masuk ke lambung, tapi masuk ke paru-paru. Nah, itu harus kita revisi, kita ambil, kita cabut ya, kita pasang lagi. Ya. Itu 3 teknik kita untuk mengevaluasi dan memastikan NGT kita masuk ke lambung atau masuk ke luar lambung atau ke paru-paru. Kalau sudah yakin bahwa ini NGT-nya masuk ke lambung, ya kita lakukan fiksasi. Oke, kemudian misalnya lambungnya isinya penuh ya, kemudian sebagian caranya itu merembes ke sini ya, kemudian supaya tidak mengotori lingkungan kita bisa kita tutup dulu ya, dengan cara kateternya kita tekuk ya, kemudian tekukannya kita masukkan ke sini ya. Oke. Kalau misalnya ada kantong ya untuk membuang misalnya kotorannya penuh ya, kita cari kantong. Nah, kita hubungkan kantong tersebut dengan ujung ini, ujung luar dari NGT. Ibu sudah selesai pemasangan NGT-nya ya. Mudah-mudahan NGT ini bisa bermanfaat untuk memberikan nutrisi kepada ibu ya, dan ibu segera pulih dan sembuh ya, sehingga bisa kembali ke rumah. Terima kasih telah menyaksikan video yang kita bikinkan untuk teknik pemasangan NGT, dan juga sudah kita kenalkan alat-alat yang diperlukan, dan kita nanti melangkah kepada berikutnya, yaitu bagaimana prosedur melakukan tindakan pemasangan NGT. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam agromedis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.